Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan hingga kita bisa melakukan kuliah metode penelitian bisnis pertemuan yang keempat. Alhamdulillah. Ini kira-kira kita sudah sampai di mana ini sekarang kuliah kita? Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran ke saya enggak? Yang sudah kita lakukan mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Saya ingin tahu kalian sudah mendapatkan apa dari kuliah ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya menyampaikan, Pak. Silakan. Oke, jadi dari pandangan saya, apa yang telah kita lakukan dari minggu pertama, 2, dan 3, itu pertama kita akan di minggu pertama dan kedua kita melakukan analisis nih Pak, beberapa artikel yang ada di Google Scholar, sehingga kita bisa melakukan analisis, mengerti penemuan pembagian tabel-tabel, kayak menemukan literatur, kemudian observasi, contribution, dan lain sebagainya. Terus di pertemuan ketiga kita juga telah diajarkan bagaimana cara menentukan judul melalui melihat contoh dari artikel-artikel yang ada di Google Scholar, terus kemudian kita tentukan yang baru dengan inovasi yang baru sehingga beda dari yang lain. Seperti itu. Sama kita juga sudah diajarkan untuk mempelajari belajar tentang dasar-dasar dari skripsi, metodologi penelitian melalui YouTube yang Bapak berikan. Tambah, Pak. Oke. Yang di YouTube kamu sudah lihat semua atau bagaimana, Putra? Sudah, Pak. Sudah beberapa sih, Pak. Sudah kata apa beberapa? Separuh, Pak. Terakhir kamu apa yang kamu lihat? Terakhir kamu lihat video apa? Terakhir yang mencari itu, Pak. Isian. Lupa judulnya, Pak. Isian. Apa isinya apa? Kamu ceritain aja. Ada kualitatif vs kuantitatif. Ada 7 tips skripsi. Ada membuat abstrak. Oke, yang itu Pak, 7 tips skripsi. Jadi kan mengerti tekniknya untuk mencari cara ringkasnya dalam menyelesaikan skripsi. Ya, Pak. Abstrak kamu belum ya? Abstrak belum sampai sana. Ya, Bab 1 belum ya? Bab 1 belum ya? Belum, Pak. Okay. Cara cerdas membuat bab 1, cara cerdas membuat bab 2, cara cerdas membuat bab 3. Kalau sudah sampai ke sana, berarti kamu sudah khatam. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Silakan yang lainnya selain Putra. Saya ingin ada yang memberikan apa sih yang sudah didapatkan selama 3 pertemuan kemarin. Silakan, saya ingin mendapatkan insight dari teman-teman. Wah, Pak, saya nggak dapat apa-apa, Pak. Wah, kenapa nggak dapat? Iya, Pak, saya tidur terus. Misalkan. Wah, yuk, repot, tidur terus. Ayo, yang lain. Saya ingin dapat gambaran. Silakan, feel free saja menyampaikan. Yuk, siapa yang mau saya beri waktu? Mosok kudu ditunjuk rek koyo area SMA. Silakan. Ada Yogi, ada Safira, Anissa, Anggita. Silakan. Yuk, silakan. Coba Yogi, saya ingin dengar suaranya Yogi.
Yogi bisa Oke, Pak. mungkin. Oke, Yogi. Sudah belajar apa saja, Yogi, di metode penelitian bisnis? Pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi karena sinyalnya agak susah di sini, Pak. Oke, Yogi, bisa kamu ceritakan, kamu sudah belajar apa saja di metode penelitian bisnis mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Oke, baik, Pak. Jadi di sini saya sudah mempelajari yang ada di Mairo, Pak. Jadi kan seperti apa ya kemarin, cari literaturnya, terus menentukan dia tuh pakai metode penelitian apa, lalu apa yang teori-teori yang digunakan itu seperti apa, seperti itu, Pak. Terus selain itu belajar kanvas, cek. Ya, belajar kanvas gitu, Pak. Terus apalagi? Lalu kami juga mempelajari bagaimana apa ya, Pak, seperti cara-cara menentukan buat judul skripsi ke depannya itu seperti apa sih gitu, Pak. Oke. Kalau dari saya itu sih, Pak. Oke. Ada yang kamu tidak mengerti nggak dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3? Yang menurut kamu masih ada ganjalan, masih ada hambatan? Yogi. Ini, Pak, kalau menurut saya yang menentukan judul skripsi itu saya masih agak bingung, Pak. Jadi kan kita kan harus tahu permasalahan yang akan kita teliti dulu ya, Pak. Baru mungkin kami bisa menentukan judul skripsinya. Seperti itu ya, Pak. Kan yang pertama-tama kita kan harus cari, di objek ini ada permasalahannya apa sih, gitu ya, Pak. Ya, masih ingat kemarin waktu saya bilang karena kita ini dari kewirausahaan, maka penelitian kita hubungannya dengan kewirausahaan, dengan bisnis lah. Terus, yang pertama tentukan objekmu dulu. Kamu mau objeknya apa? Misalkan usaha kafe, misalkan usaha apa? Misalkan usaha tambak udang atau usaha peternakan. Setelah tahu objeknya, misalkan, saya punya saudara yang punya kafe, saya punya bisnis kayak Safira, saya punya bisnis cireng. Itu yang mau saya jadikan objek penelitian. Kan kemarin saya kasih 4 metode. 1 efektuasi, 2 apa? Masih ingat? Design thinking. Design thinking. 3 apa? BMC. Business model canvas atau BMC. Dan yang keempat, saya kasih apa kemarin? 10 inovasi, Pak. 10 type of innovation. 10 type of innovation. Objekmu ini tadi, itu di mana posisinya? Kalau posisinya masih belum jadi, masih membuat, berarti gunakan yang 1, 2, 3 ini bisa. Tapi kalau objeknya ini sudah jadi, maka gunakan BMC dengan 10 type of innovation. Nah, kan kamu sudah dapat kata kunci nih. Kata kunci pertama apa? Cafe. Kata kunci yang kedua apa? Karena kafenya sudah jalan, kata kunci yang kedua adalah yang 2 terakhir tadi itu. Business model canvas dan 10 type of innovation. Maka masukkan kata kuncimu itu ke Google Scholar. Business model canvas cafe. Nah, nanti akan muncul banyak sekali penelitian tentang itu. Saya kemarin bilang ambil antara 5 sampai 10 sebagai artikel apa ini namanya?
referensimu 10 itu. Kamu baca 10 itu, kemudian kamu cari research gap-nya. Apa yang sudah diteliti orang lain, dan apa yang belum. Maka kamu masuk permasalahan itu di yang belumnya tadi itu. Nah, untuk ini kamu harus paham tentang research gap. Saya sudah kasih videonya. Kamu tinggal lihat research gap itu apa sih, supaya kamu bisa menemukan. Jadi kalau kalian itu hanya ansih, hanya mengandalkan 3 pertemuan yang saya ajarkan, itu sulit nyambungnya. Makanya saya kasih video-video pembelajaran saya, supaya kalian ada link and match-nya, ada rantai penghubungnya. Oh, yang dimaksud Pak Beni research gap itu ini, tak? Seperti ini tak caranya itu. Seperti itu, Yogi. Bisa dipahami, Yogi? Atau ada yang kurang jelas? Oh, enggak, Pak. Berarti selain itu kita kan misal punya objek penelitian, berarti kan harus wawancara juga ya, Pak, dengan objeknya gitu ya. Iya dong. Nanti itu ada di bab 4. Bab 1 kan kamu menentukan permasalahannya, latar belakang, hubungan riset gap. Terus yang kedua, bab kedua, kamu nanti membahas tentang teori-teori yang kamu pakai. Tadi itu kalau kamu menggunakan bisnis model Canvas dan menggunakan 10 types, ini kamu bahas di bab 2. Dan tentang kafe, setidaknya ada 3 yang kamu bahas. Di yang ke bab 3-nya, kamu membahas tentang metodologi. Kamu pakai metodologi apa nih? Nah, kamu harus baca video saya. Di situ ada metodologi kualitatif dan kuantitatif. Yang cocok dalam hal ini tuh kamu pakai apa? Kualitatif apa kuantitatif? Oh, ternyata ini penelitian kualitatif, Pak. Jadi saya harus menggunakan kualitatif. Kualitatif itu, seperti yang saya sampaikan di pagi tadi itu, di antaranya caranya adalah melakukan observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara langsung. Terus yang ketiga, kamu melakukan studi dokumen. Baca literatur seperti yang saya sampaikan, cari artikel tadi itu. Kalian baca. Itu caranya. Cara detailnya seperti tadi itu, setelah wawancara, observasi, kalau kalian display data, kemudian tarik kesimpulan, kan gitu. Seperti yang kita praktekkan tadi pagi. Itu di bab 3. Di bab 4, nah, kamu ceritakan wawancara pada siapa, hasilnya apa, bagaimana kesimpulannya, itu di situ. Bab 5, kesimpulannya apa, hasil penelitian ini, menjawab hipotesamu itu seperti apa. Seperti itu, Yogi. Kamu paham nggak, Pak Yogi? Iya, paham, Mbak. Ya? Ya. Oke, Yogi, kamu sudah membaca atau sudah melihat YouTube sampai mana sekarang? Terakhir kamu lihat apa, Yogi? Terakhir itu masih yang video yang ada di Spotify itu, Pak, yang pertemuan pertama sama pertemuan kedua, masih itu saja, Pak. Yang tentang apa ya, saya lupa judulnya, Pak. Kenapa kok hanya 2 video? Kok enggak sampai selesai? Ada masalah? Oh, nggak ada masalah sih, Pak. Cuma masih belum sempat nonton yang lainnya, Pak. Kalah karo nonton Biskupe sama YouTube yang lain. Apa? Ada masalah apa yang saya bisa coba mengerti? Apakah tidak menarik atau bagaimana? Membuat penelitian itu membosankan atau bagaimana? Atau ada hal yang lain kira-kira? Oh, tugas saya banyak, Pak. Atau apa kira-kira, Yogi? Kalau dari saya sih nggak ada sih, Pak. Mungkin karena ya mungkin ada tugas-tugas yang lain juga, Pak. Jadi belum sempat mampir membuka video-video yang lainnya lagi gitu, Pak. Oke. Saran saya, kamu harus bisa melakukan manajemen waktu yang bagus. Video-video yang saya kasih termasuk video pendek, nggak panjang-panjang, paling 10-20 menit.
Ya, kamu tonton sehari 2 hari, kamu niatin itu bisa selesai semua. Maksud saya gini, ketika kamu sudah punya gambaran materinya, saya ajak lari di pertemuan yang selanjutnya, ini lebih mudah pemahamannya. Ya, karena saya sudah membaca 20 video dengan kamu yang baru membaca separuh. Itu kadang-kadang kalau saya ngomong research gap misalkan. Karena kamu belum sampai research gap kan mestinya. Itu kamu bingung, oh posisi research gap yang disampaikan Pak Beni itu. Nah, kalau kamu sudah membaca riset, sudah lihat research gap, itu mudah buat kamu. Oh, research gap itu gampang, Pak. Tinggal ganti objeknya aja bisa. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu, kamu nggak ngerti, oh, maksud diganti objek. Misalkan penelitian artikel orang lain sudah jadi, kamu lihat, dia pakai kafe A, kamu ganti dengan kafe B, itu sudah boleh. Itu kan. Oh, tidak hanya objek, Pak, tapi time waktunya itu juga berbeda juga boleh. Misalkan kamu kafe A, kamu bikin lagi dengan metode dan dengan kafe A yang sama itu, Bu, tapi waktunya berbeda. Kalau dia dulu zaman normal, kalau sekarang zaman pandemi, mesti beda. Nah, itu juga boleh. Ya, kamu lihat videonya deh biar lebih paham, lebih enak nanti diskusinya. Kenapa sih saya dorong untuk segera melihat videonya? Supaya kita lebih efektif untuk kalau bisa pingin kalian selesai di mata kuliah ini, kalian sudah punya skripsi, sudah selesai semua. Jadi kalian kerjakan di saat mata kuliah ini. Jadi jeda misalkan sekarang pertemuan keempat nih, kemarin kan saya sudah ngasih tugas untuk membuat judul, kamu sudah bikin sekarang, besok tinggal menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Selesai kuliah ini, kalian sudah punya nih Pak, selesai skripsi saya. Paham nggak yang saya maksudkan kira-kira, teman-teman? Iya, Pak, paham. Oke. Baik, Yogi, terima kasih. Saya lanjutkan ke Iya, Pak, Safira. sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Iya, sama-sama. Safira, bisa open mic, Safira? Iya, Pak. Oke, Safira, tolong ceritakan apa yang sudah kamu dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Silakan, Safira. Teman-teman yang bisa open kamera ya. Silakan, Safira. Sudah belajar apa dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3? Saya sudah belajar tentang cara untuk penelitian itu, Pak. Yang sama ini jelaskan. Terus cara belajar penelitian memakai Miro juga. Oke. Cara mengisi kanvas penelitian, maksudnya sudah bisa. Oke, Pak. Terus apa lagi? Itu aja, Pak. Yang lain masih belajar pelan-pelan ini. Soalnya nangkepnya kan pelan-pelan saya. Untuk materi yang terakhir yang saya ajari untuk mencari judul skripsi, sudah paham apa belum? Sedikit, Pak. Ini masih belajar mencari referensi di Google Scholar. Sedikit sih, Pak. Tapi sudah paham? Enggak, sudah alhamdulillah. Sudah paham ya? Oke. Oke, terus video yang saya sarankan, kamu sudah sampai mana terakhir lihat video? Sama seperti teman-teman, Pak. Yang sama kayak Putra itu, yang 7 itu, Pak. Oh, 7 tips itu? Oke, masih dari situ. Oke, bagus kalau sudah sampai situ. Ini saya kasih tugas yang membuat judul itu sudah sampai mana berarti? Di kanvasnya? Itu masih cari referensi di Google itu, Google Scholar yang penelitian itu loh, Pak, yang punyanya orang. Masih cari itu 5 menit, Rek. Cari itu buka Google Scholar. Iya, Pak, kan saya pelan-pelan game. Kamu carinya atau kamu download artikelnya dan membaca maksudnya? Atau sedang cari tok?
Saya download juga Pak. Ini lagi membaca semuanya Oke. yang saya. Oke. Ada berapa yang sudah kamu temukan yang sesuai kira-kira? Masih 2 Pak. Masih 2. Oke. Oke. 2 ini itu sudah kamu masukkan ke Canvas, sudah. Sampun Pak. Oke. Oke. Baik, nanti kita lihat ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya Safira, ada yang mau kamu tanyakan? Mungkin ada yang kamu nggak jelas. Nanti aja Pak. Oke, baik. Saya mau ke Lintang. Lintang. Bisa open mic Lintang. Ya, Pak. Oke, Lintang. Bisa diceritakan selama 3 pertemuan kemarin kamu sudah belajar apa? Masih lihat videonya sih, Pak. Agak bingung, Pak. Agak bingung, di mana bingungnya? Yuk, bingungnya di mana kira-kira? Di pembuatan judul skripsi itu, Pak. Apa yang membuat bingung? Kan tadi sudah saya ulangi lagi juga caranya. Punya objek dulu, objeknya tadi itu berada di tahapan 4 ini yang mana, pakai teori yang mana yang dipakai, kemudian gunakan itu sebagai keyword di Google Scholar. Yang mana? Yang bingung yang mana? Yang bingung yang mana? Yang bingung. Objek penelitian, kamu sudah paham belum? Maksudnya objek penelitian? Masih belum, Pak. Masih bingung. Kamu cari bisnis. Kamu punya bisnis nggak sekarang? Punya sama Risma, Pak, bisnisnya. Apa? Bisnis apa? Bisnis minuman es boba sama sosis-sosisan sama seblak. Oke, itu kamu bikin di rumah gitu. Kamu buka di toko apa di mana? Di kayak setan gitu, Pak. Di mana? Di Pandu, di dekatnya rumahnya Risma. Sudah berapa lama? Hampir 2 bulan. Mau 2 bulan, Pak. Mau 2 bulan. Ya. Oke. Kamu mau mengangkat bisnismu itu sebagai skripsimu atau kamu mau bisnis yang lain? Kamu angkat sebagai penelitian? Sepertinya bisnis sendiri, Pak. Yang itu tadi, yang boba tadi itu? Iya. Oke. Katakanlah itu ya yang kamu mau pakai. Itu sudah berjalan apa belum? Sudah optimal atau belum? Oke, sudah berjalan ya kalau 2 bulan. Anggap saja sudah berjalan, berarti gunakan teori yang keempat dan kelima, yaitu bisnis model Canvas dan 10 type of innovation. Ya, nanti bisnis model Canvas itu nanti kamu bisa mengetahui 9 elemen dari bisnismu tadi itu seperti apa. Setelah itu, ketika kamu mau mengakselerasi atau meningkatkan dengan membuat strategi, strateginya ambil dari teori 10 type of innovation. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kamu ke Google Scholar, ketik bisnis model Canvas sama apa? Bisnismu tadi apa? Makanan, jual makanan minuman atau bisnis boba atau apa itu, ketikan yang kira-kira mewakili nama bisnismu. Sampai di sini bisa dipahami. Silakan, Safira. Ini berarti penelitiannya boleh pakai bisnis sendiri ya? Boleh, boleh. Enggak, mau baru tahu. Enggak, Boleh, Pak, boleh pakai bisnis sendiri aja. Ya, boleh. Cari yang kira-kira mewakili bisnismu itu apa, masukkan ke situ ya.
Nggih, Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang saya mau bisnis saya sendiri, saya teliti, ada yang enggak mau. Josh, bisnis saya ini masih kecil, saya mau lihat bisnis orang lain yang sudah besar, saya mau teliti itu. Ada orang yang kayak gitu. Itu juga bagus. Ya. Intinya adalah kamu harus bisa mencari sesuatu yang layak untuk ditampilkan menjadi sebuah hasil penelitian, dan itu kalau dibaca orang mendapat manfaatnya. Ya. Bisnismu atau bisnis orang lain, ketika kamu bisa menghasilkan itu disebut penelitian yang bagus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lintang. Terima kasih Pak Benny. Ampun. Makasih nggih, Pak. Sudah paham, Lintang? Insya Allah, Pak. Nggak bingung lagi ya? Objeknya sudah punya. Tadi pakai kata kunci bisnis model kanvas, atau pakai kata kunci 10 type of innovation. Cari, nanti akan banyak artikelnya di-download. Saya bilang kemarin itu 5-10, kamu baca, kamu cari research gap-nya. Gap penelitian yang belum didapat, yang belum diteliti orang lain. Yang itu akan membuat penelitianmu menarik. Iya, Oke. Pak. Untuk Mairo-nya kamu sudah isi apa belum berarti? Masih belum, Pak. Karena bingung tadi itu. Iya, karena bingung, Pak. Oke, berarti minggu depan sudah nggak bingung loh ya? Insya Allah, Pak. Oke, sudah ada kanvas, sudah ada judul, sudah ada penelitian orang lain, artikelnya masuk di literatur ya, di kanvas literatur. Oke, terima kasih Lintang. Saya Iya. ke Clarista. Clarista bisa open mic. Clarista bisa open mic. Clarista, bisa kamu ceritakan, kamu sudah dapat ilmu apa saja pertemuan 1 sampai pertemuan 3 kemarin, Clarista? Pertemuan pertama saya itu Pak, lebih menganalisis yang dituliskan di Neuro ini. Nggak kedengaran, gimana? Gimana Clarista tadi? Saya nggak dengar. Yang menganalisis artikel. Artikel? Ya, yang ditaruh di Mairo itu. Kenapa? Iya itu. Terus Nggak jelas, Clarista. Saya menonton nggak bisa. video yang Pak Benny share. Sudah sampai mana videonya? Sampai yang ke proses kewirausahaan di perguruan tinggi, kewirausahaan aktual, yang ke-14. Oke, bagus. Oke, kamu sudah membuat judul skripsimu sendiri belum? Di Mairo? Belum sih Pak, tapi kemarin sempat kepikiran yang seperti contohnya yang Pak Benny share di yang punyanya Kartini. Oke. Kenapa kok belum? Kenapa? Ada masalah apa kira-kira? Ya saya kan kemarin mikirnya tuh objeknya perusahaan orang lain, itu pedagang ayam di pasar tradisional. Cuman objeknya ada, cuman judulnya selanjutnya tuh masih bingung dengan kata-katanya. Gini ya, kalau judul itu jangan berasumsi sekali kamu nyebut itu langsung jadi. Enggak. Nanti judul itu akan berkembang ketika kamu ada di penelitian. Yang penting adalah cari objeknya dulu, kemudian cari teorinya yang kamu mau bahas. Ini kamu mau ambil objek apa? Objeknya itu pedagang ayam. Oke, pedagang ayam di pasar atau di mana? Di pasar tradisional.
Di pasar tradisional. Oke, bagus. Ini sudah jalan apa belum bisnis ini? Sudah. Maka kamu cari di Google Scholar bisnis model kanvas pedagang ayam tradisional. Nanti akan muncul banyak referensi ya. Ambil 5 sampai 10, kemudian kamu baca, kamu cari research gap-nya. Mana yang belum diteliti? Ya. Ya. Nah, nanti judulmu pakai itu dulu, research gap-mu tadi itu. Misalkan nih dari 9 elemen orang itu sudah meneliti 8, tinggal 1. 1 itu masalah apa? Key partner. Lah kamu kasih judul key partner pedagang ayam. Menganalisa key partner pedagang ayam tradisional di daerah Gresik menggunakan bisnis model kanvas. Itu jadi judul sudah. Ya. Oke, sampai sekarang kamu sudah sampai di mana? Yang di Mairu itu. Barista. Judulnya belum sih, Pak. Terus di Mairu ada isinya apa sekarang di Mairu itu kamu di Mairumu? Yang analisis kemarin. Yang analisis kemarin, yang apa? Analisis artikel yang kemarin itu. Iya. Oke. Berarti sekarang sudah jelas ya, membuat judul skripsi, mencari artikel dan lain sebagainya sudah jelas ya. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang kamu masih mengganjal, masih ada bermasalah? Paling Pak yang kan yang soal nanti kan itu milih yang mana gitu. Gimana? Nggak jelas pertanyaannya. Yang kan ada definisi BMC. Nah, nanti itu saya milih yang mana gitu. Milih yang mananya itu tergantung sama research gap-mu. Kamu kan sudah lihat video research gap kan? Ya. Tergantung sama itu tadi, kamu melihat ada yang mana nih yang belum selesai. Kayak tadi, misalkan di 9 elemen bisnis model kanvas. Kamu lihat orang sudah banyak membahas tentang 8 misalkan, yang belum itu tentang partner. Maka kamu akan membahas dari sudut pandang key partner, itu boleh. Atau yang lainnya. Terus terlalu banyaklah judulnya. Misalkan kamu pakai 10 Types of Innovation, itu ada 100 strategi. Kamu bahas dari salah satu dari 100 strategi itu. Itu juga bisa. Bisa dipahami nggak ini yang saya sampaikan? Atau perlu saya tunjukkan di Mairunya? Yang saya maksud, biar nggak bingung. Ini ya. Ini 9 elemen di bisnis model kanvas. Misalkan nih, setelah kamu search tadi itu dan kamu mendapatkan 10 artikel, yang lain tuh bahasnya tentang 9 ini, 8 sudah, kecuali jalur distribusi. Lah kamu bahas di jalur distribusinya. Kebetulan objekmu juga bagus di jalur distribusi. Misalkan contohnya, memperkuat pemasaran melalui media sosial ya sebagai alternatif jalur distribusi pada pemasaran produk bisnis ayam tradisional untuk meningkatkan revenue stream. Itu juga boleh sudah jadi judul. Judul itu gampang kalau menurut saya. Yang penting apa yang kamu fokuskan atau permasalahan yang akan kamu bahas sesuai research gap. Research gap balik lagi apa sih Pak? Yo, gap penelitian, apa yang belum diteliti orang, sehingga yang kamu teliti ini bermanfaat.
Kamu menyajikan sesuatu yang bermanfaat dan layak untuk dibaca. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ini baru bisnis modern Canvas. Nanti kalau kamu pakai ini 10 type of innovation, lah ini ada 100 strategi. Jalur distribusi itu masuk kemana? Jalur distribusi, misalkan distribusi ada di sini. Oh, ikut channel, ya. Distribusi kan ada di sini, channel nih, ya. Channel mana? Channel taktiknya apa aja? Channel. Ini channel. Nah, channel ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pedagang tradisionalmu tadi itu pakai mana dia antara 8 ini? Kebetulan yang kamu lihat dia sukses. Oh, pakai co-branding, Pak. Dia ternyata. Apa itu co-branding? Co-branding itu contohnya ketika jualan Indomie, ada atau ini bukan Indomie, apa? McD yang pakai bintang Korea itu siapa? BTS. Ya, McD ketika dia co-branding dengan BTS, penjualnya langsung naik drastis. Itu pakai strategi co-branding. Oh, bukan, Pak, pakai ini. Kalian baca sendiri. Itu bisa kamu jadiin judul. Meningkatkan pemasaran, meningkatkan revenue stream, meningkatkan pendapatan melalui co-branding pada penjualan ayam tradisional, co-branding dengan BTS misalkan, atau ndilah kamu cari yang agak masuk akal di situ ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ya, Pak, paham. Ini ada 100 kemungkinan di sini nih, 100 kemungkinan judul. Ini di sini tok lagi di BMC tadi itu. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan, Lintang? Clarista ya tadi ya, Clarista. Ada yang mau ditanyakan lagi, Clarista? Clarista, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak. Enggak ya, berarti minggu depan sudah bisa ya mengerjakan judul, literatur, dan lain sebagainya seperti yang saya inginkan di Mairo, bisa ya? Oke, terima kasih. Saya sekarang ke Risma. Sama-sama. Risma bisa open mic, Risma? Ya, Pak. Risma, bisa diceritakan kamu belajar apa dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 kemarin? Tadi permasalahannya sama kayak Lintang sih, Pak. Jadi tadi penjelasannya juga pas di Lintang itu saya nangkep gitu, Pak. Jadi agak paham. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanyakan nggak sekarang? Boten, Pak. Dan saat ini kamu sudah sampai video yang mana? Terakhir lihat video yang saya kasih. Risma. Baru nomor 3. Video ketiga maksudnya, Pak. Video ketiga. Wah, video 3 lah baru itu. Diperbanyak ya nonton videonya ya. Iya, Pak. Ya, kalau bisa selesaikan dalam sehari 2 hari gitu loh. Mosok kamu lihat filmnya Korea semalam suntuk bisa metode penelitian enggak mau. Ya. Berarti kalau sudah jelas minggu depan saya enggak mau dengar alasan lagi. Di Mairus harus sudah ada penelitianmu lengkap dengan artikel-artikel pendukung, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Risma. Iya, Pak. Saya lanjut ke Anissa. Ini yang belum tinggal Anissa ya. Anissa, bisa open mic. Iya, Pak. Anissa, bisa open mic? Iya. Oke, Anissa. Kamu ceritakan kamu sudah belajar apa mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 3?
Aku ini sih Pak, masih bingung yang buat judulnya itu, makanya nggak ngerjain, masih belum ngerjain Pak. Apa? Kamu ada masalah apa dengan kok belum menyelesaikan? Ada yang masih bingung atau apa? Ya Pak, belum terlalu paham tentang materinya. Oke, apa yang kamu belum paham? Dari tadi kan saya sudah banyak menjelaskan nih. Sekarang apa yang kamu belum paham? Gimana ya Pak? Hah? Masih belum memahami gitu loh Pak. Iya, apanya yang belum paham? Mencari judul, caranya objek. Nanti masa saya harus ngulangi lagi? Objeknya, kamu punya objek belum? Kayaknya objeknya kayak ini deh Pak, toko kue gitu. Nggak apa-apa, bagus toko kue itu. Itu bisnismu sendiri apa bisnis orang lain? Aku belum memiliki bisnis, tapi mengamati bisnis orang lainnya Pak. Kamu punya akses nggak ke toko itu? Karena konteksnya ini kamu harus membahas dari sudut pandang pengusahanya. Apa yang pengusaha lakukan. Jadi kamu harus punya akses ke mereka. Kalau hanya mengamati tidak bisa. Kamu harus punya akses wawancara kepada dia, pada pemilik. Nggak ada sih Pak. Tapi ada Pak, saudaraku punya toko kue gitu. Ya, Tapi itu kira-kira nggak menurut toko sih, Pak. Kayak menerima pesanan gitu. kira-kira menurutmu itu layak nggak diangkat menjadi sebuah penelitian yang nanti orang membaca itu mendapat manfaat dari penelitianmu? Masih bingung Pak. Kayaknya enggak deh Pak. Nah, berarti kamu cari yang lain dong. Banyak yang pengusaha-pengusaha yang sukses. Bisa temenmu, temen bapakmu, atau di Gresik mana yang toko Pak Elan itu juga sukses. Kalau pertanyaannya kamu punya akses nggak ke sana untuk wawancara ke Pak Elan? Nah itu Pak. Kalau hanya observasi nggak boleh. Gimana? Nggak punya aksesnya. Nah, punya aksesnya? Nggak ada Pak. Oke, sekarang kira-kira objek apa yang kamu punya aksesnya? Teman-temanmu yang punya bisnis di kampus kan banyak itu teman-teman yang sudah punya bisnis, yang sudah jadi itu. Kalau nggak temanmu, bapaknya biasanya, bapaknya temanmu. Di anak KWU ada namanya Dandi, punya bisnis transportasi. Kamu bisa jadiin penelitian. Terus ada yang namanya Siva, angkatan pertama, punya bisnis namanya Barokah ikan. Itu bisa kamu wawancara, bisa kamu jadiin penelitian juga. Ada Diki punya bisnis, banyak itulah kalau saya sebutkan. Kan tinggal kamu mengkoneksi ke mereka saja. Iya Pak. Ya, kalau kamu sudah punya objek penelitian, kamu cari di keyword-nya tadi itu, bisnis model canvas boleh, 10 type of innovation boleh, design thinking boleh. Tinggal kamu nanti serak menggunakan analisa yang mana dasar teorinya, ya. Kemudian dapat 10. Jadi kalau misalnya pakai toko kue, lihat di Google Scholar gitu, nggak bisa ya Pak? Bisa? Bisa dong, pakai toko kue juga bisa. Cuman tadi itu saya bilang, kelayakannya itu kamu harus bisa mempertimbangkan. Pertama dari kamu sendiri, nanti dari dosen pembimbingmu. Ya. Jangan yang bisnis yang misalkan terlalu biasa, kamu angkat penelitian, nanti kamu bingung, ini opos yang ditulis sih, semuanya sudah lumrah semua, nggak ada yang spesial. Jangan, cari yang spesial. Yang research gap-nya itu ada. Yang orang lain sudah teliti, kemudian masih ada yang perlu diteliti lagi untuk pendalaman. Nah, itu kamu masuk di situ. Ya. Bisa dipahami, Anissa? Bisa, Pak. Oke, paham ya? Berarti minggu depan harus sudah ada di Mairo-nya diisi dengan judul skripsi, dengan literatur-literatur, referensi, penelitian-penelitian terdahulu. Paham ya? Bisa ya?
Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini sudah semua ya? Sudah saya tanya semua ya? Saya ingin lihat Mairunya. Sekarang kita lihat Mairunya. Nah, ini ada yang sudah ngisi. Siapa ini? Safira dan Putra. Putra, bisa open mic, Putra? Iya, Pak. Kamu bisa ceritakan apa yang kamu lakukan ini? Oke. Jadi apa yang saya lakukan seperti yang arahan kemarin gitu ya. Saya menentukan dulu kan Pak objek yang mudah untuk saya itu wawancarai. Nah di sini saya itu memilih objek Munsen, toko kue Munsena yang ada di Kota Gresik. Nah bisnisnya itu toko kue dari bisnisnya temannya kakak. Jadi kan nanti kalau diwawancara cukup mudah. Terus yang saya teliti kan memilih dari 4 tema ya Pak, ada business model canvas, efektuasi, business model design thinking, sama plan type innovation. Itu saya memilih business model canvas karena bisnisnya sudah berjalan. Kemudian saya ingin fokus ke meningkatkan penghasilan atau elemen keuangan dari peningkatan partner atau supplier. Nah, untuk referensi saya sudah membaca ini kurang lebih 7 tentang bisnis model canvas-nya toko-toko roti di berbagai penjuru Indonesia. Mereka rata-rata skala dari UMKM juga ada yang cukup besar. Terus kemudian ketika saya baca itu rata-rata dalam BMC-nya mereka melakukan wawancara, baik itu wawancara untuk kuantitatif maupun kualitatif secara penelitiannya. Terus juga melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan hasil dari BMC-nya itu. Itu saja sih Pak. Analisis SWOT-nya untuk apa? Analisis SWOT-nya itu yang saya baca dari ini Pak, Malesari perancangan bisnis model canvas ini sama Rinda. Dia SWOT-nya itu ya kelebihan kekurangan sama bisnisnya Pak. Jadi untuk menentukan juga dalam hal dia menentukan nilai tambah revenue stream. Itunya Pak. Oke. Oke, komen saya yang pertama peningkatan elemen keuangan. Apa ada elemen keuangan di BMC itu? Ini Pak, sebentar. Di gambarnya Bapak yang nomor 5 ini tulisan elemen pendapatan. Hah? Iya Pak, elemen pendapatan salah Pak, tulis. Ya. Ya. Ya Pak, Pak. Atau bahasa aslinya itu revenue stream. Oh iya, saya ganti. Arus pendapatan. Peningkatan arus pendapatan. Jadi nggak usah kamu tulis elemen. Peningkatan arus pendapatan atau revenue stream. Iya. Kalau revenue stream nanti kamu kasih garis miring kalau bahasa Inggrisnya. Toko kuemu melalui peningkatan partner itu apa? Gambarannya apa? Peningkatan partner itu apa maksudnya? Gambarannya itu gimana? Jadi kalau menurut peningkatan partner itu kayak misalnya cari itu Pak, partner kayak model endorse, terus kemudian YouTuber makanan, selebgram, gitu sih Pak. Itu berarti bukan supplier, itu partner saja. Kalau supplier toko bahan bakunya kan, ya kalau kamu kan ada di ujung aja di hilirnya, di marketingnya, di penjualan kan ya. Oke, benar Pak. Peningkatan elemen. Boleh peningkatan, boleh optimalisasi. Karena elemen keuanganmu kok mengganggu itu, ganti revenue stream. Kok elemen keuangan lagi?
Oh iya Pak, tadi saya kontrol Z miring. Ini Pak. Melalui enggak. Optimalisasi revenue stream toko kue Muncena. Di mana itu? Tulisan Gresik lah di mana? Muncena Gresik. Ya. Gresik melalui kenapa? Kamu akan menambah partner atau bagaimana? Maksudnya tadi itu? Iya, Pak, mencari peluang. Kalau saya itu pengennya itu mencari peluang yang ada, mungkin dari ditaruh kerja sama Shopee atau mungkin marketplace itu sih Pak. Ya, oke, melalui optimalisasi kerjasama partner penjualan mulai wis. Nah, dulu sementara nanti sempurnakan sambil jalan. Penelitianmu itu seperti apa arahnya ya? Iya Pak, siap. Ya. Oke, terus research gap-nya ada di mana? Kamu sudah menemukan belum? Kalau dari judul ini mestinya sudah kelihatan. Kalau research dari gap. research gap-nya ya itunya Pak, peningkatan revenue stream Pak. Kan research gap itu kan pembeda yang lebih inovasi gitu nih Pak. Nah, kalau misalnya yang umum-umum kan mereka hanya mencari BMC-nya saja, tidak mencari strateginya. Sedangkan saya ini kan fokus ke strategi peningkatan pendapatan revenue atau revenue stream melalui kerjasama partnernya itu. Oke, Jadi, saya Pak, tanya, revenue stream-nya itu didapatkan dari mana? Pendapatan ini didapatkan dari mana? Toko kue ini. Untuk yang saya tahu saat ini revenue stream-nya masih di fokus penjualan aja sih Pak, penjualan produknya saja. Kamu nanti optimalisasi atau penambahan revenue stream. Kalau penambahan itu berarti awalnya yang hanya dari penjualan produk, nanti akan dapat dari misalkan digedekan YouTube-nya, kemudian dimonetize, dapat dari situ. Kemudian mungkin kerjasama iklan. Jadi di kotak kuenya itu ada dari semen Gresik apa misalkan. Atau karena posisinya itu strategis, dia nambah papan iklannya, ada tulisannya Indosat. Kalau kamu penambahan revenue stream, artinya kamu harus cari lagi strategi pemasarannya. Misalkan kalau kita ambilkan dari sini ya, dari sini. Nah, sebentar, kalau di sini ikut mana ini? Pemasaran, customer engagement, di channelnya. Nah, mungkin dari sini. Sebentar. Profit modelnya mana? Profit model. Ini. Nah, main di premium price atau cost leadership price atau transaksi yang diperbesar atau pakai forsating price, pakai subscription, pakai membership, meningkatkan membership. Nah, ini bisa dibaca strategi-strateginya dari sini. Ya. Ini, Pak. Kamu mau menambah revenue stream atau kamu hanya mengoptimalisasi saja revenue stream itu. Jadi cukup Pak pakai jualan saja, jualan produk saja. Cuman nanti jualannya yang
melalui macam-macam jalurnya, nambah channel distribusinya nambah. Jadi fokusmu bukan di sini, bukan di profit model, tapi di channelnya. Channelnya itu di sini. Nah, ada yang penjualan langsung, ada ini macam-macam, ada ini, ada cross selling. Kalau kamu beli produk A, nanti ada diskon di produk B, kan gitu. Bisa dipahami ya? Atau meningkatkan on demand-nya, idenya ya. Fokusmu ada di mana? Ada di channel atau di profit model. Ketika membuat judul itu tadi, kamu harus juga fokus, jelas di mana ya. Di mana ini kira-kira kalau ini punya tadi? Kira-kira kamu fokusnya di peningkatan revenue stream-nya atau fokusnya di partnernya? Kalau saya dari awal itu Pak, apa namanya itu di partnernya Pak, bukan finishing. Oh, partner. Oke. Kamu partner bisa lihat di sini ya. Ya, channel tinggi Pak. Bukan dong, kalau partner kan ada di sini. Di partner sila network ini kan ya. Oh. Ya, partner di sini network. Nah, kamu bisa lihat network. Nah, network mana? Nah, ada apa aja di network ini? Konsolidasi, kan ada merger, ada supply chain integration. Misalkan nih, sekarang kan banyak artis yang membuka toko-toko branding ya, membuat bisnis. Itu sebenarnya yang punya bisnis bukan dia, tapi orang lain, kerjasama. Jadiin satu akhirnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi toko itu akhirnya tidak membayar endorse ke dia, tapi bagi hasil penjualan. Penjualannya karena begitu yang diakui miliknya Syahrini, omsetnya jadi naik, semuanya macam-macam. Ya, itu apa? Ya, ini ada sekian ini banyak ini. Kamu lihat mana yang paling sesuai, kamu fokus di situ. Iya, Pak. Siap-siap. Oke, bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih Pak Rahanya. Ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Betul juga. Ini ada Safira yang sudah mulai oret-oret. Safira bisa diceritakan? Bisa open mic, Safira? Iya, Pak. Hanya oret-oret aja. Oke, apa yang sudah kamu lakukan, Safira? Gini, Pak. Aku tuh sebenarnya bingung dalam menentukan objek. Apa yang membuat kamu bingung? Bingungnya itu mungkin bingungnya nanti ke depannya ini bisa nggak saya buat penelitian lebih dalam gitu. Karena saya sendiri belum punya akses ke bisnis lain. Kalau ada pun itu di luar kota, yang kemarin lomba itu Pak, itu saya punya teman banyak yang memiliki bisnis, tapi ya kebanyakan itu di luar kota gitu. Jadi nggak punya akses di Gresik sini itu jarang, Pak. Oke. Artinya kamu bingung menentukan objeknya. Itu bagus. Karena saya minta artinya gini. Kok bocor ya? Saya guru metu. Dari mana nih? Guru metu, Mas. Betul paling. Kois, Pak. Suaranya Kois. Sudah, Pak. Sudah dimatikan mic-nya sama. Bingung kalau seperti itu bagus. Artinya kamu mau menyajikan yang terbaik, boleh ya. Itu nanti kamu pikirkan, kamu masih punya waktu 1 minggu ya. Misalkan kamu untuk ini kan hanya tugas saja. Kalau tugas ini kan masih latihan. Enggak Pak, saya kepingin sampai jadi skrip saya, boleh. Tapi kalau harus segera menentukan dalam waktu 1 minggu ini. Karena minggu depan saya sudah minta teman-teman sudah bisa membuat kanvas semuanya, sudah bisa menentukan. Makanya dalam 1 minggu ini kamu harus bekerja keras memilih objek.
Ya, jangan terlalu lama. Orang biasanya memutuskan waktu cepat dan tidak cepat itu biasanya sama saja. Karena hubungannya kadang-kadang dikerjakan atau tidak. Atau kadang-kadang dia mau berpikir atau tidak dalam waktu yang sangat singkat itu. Kalau kita di workshop, biasanya ada namanya time boxing. Wes kudu beres, pokoknya tak kasih 5 menit, ya 5 menit buat keputusan dalam 5 menit. Dan para bisnismen itu terbiasa dengan hal seperti itu. Jangan terlalu lama. Ya, syukur-syukur kalau minggu depan kamu sudah memutuskan itu, kamu menemukan oh ya yang bagus di sini. Cari objek mulai dari bisnismu, bisnis keluargamu, bisnis teman-temanmu, atau lingkaran itu semakin besar, sampai orang lain, sampai di negara lain, siapa kenalanmu. Teman dari teman saya, Pak, punya teman, itu punya bisnis ini, nggak masalah. Yang penting kamu punya akses ke mereka. Akses sekarang ya bisa kamu datang, nggak datang, pakai Zoom gini sekarang juga bisa. Yang penting mereka mau, Pak, tak teliti objeknya perusahaan Anda ya. Anda mau. Tapi saya nggak bisa datang, Pak. Kita pakai Zoom atau telepon-teleponan pakai WA. Oke, nggak masalah loh. Kalau dia mau ya jalan. Kalau dia nggak mau ya jangan dipaksakan. Cari yang mau. Gitu ya. Jadi kan ini hanya tugas, tapi kan lebih enaknya kan kalau dipikir lebih panjang, lebih matang kan bisa jadi buat skripsi kita nanti gitu kan, Pak. Jadi aku yang benar-benar bisa tak angkat gitu, Pak. Iya, sekali lagi saya sampaikan, tapi ada time boxing-nya yang kamu harus segera putuskan. Jangan terlalu lama. Karena kebanyakan teman-teman yang nggak lulus skripsi, bahkan nggak lulus sekolah, belum skripsi, itu ada di sini nih masalahnya. Dia kepingin membuat sesuatu yang idealis, nggak mau yang ecek-ecek, tapi yo nggak mutus-mutuskan. Ya, akhirnya yo masalahnya ada di situ, nggak selesai-selesai. Oke, Pak. Kalau saat ini masih pakai Om Anung, Pak. Ya, ini pakai Om Anung, oke, nggak apa-apa. Minggu depan besok kamu harus sudah memutuskan pakai Om Anung apa yang lainnya, ya? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ceritakan ini apa yang sudah kamu lakukan, Safira. Hanya mencari yang di Google Scholar aja, Pak, masih am. Soalnya dari tadi kan bingung tentang objek itu. Kan harus awalnya itu boba, Pak, punya teman saya. Di boba itu pernah saya ajak kolaborasi untuk giveaway itu. Tapi lebih mending punya sendiri aja dulu. Menurut saya gitu. Jadi kemarin kamu keyword-nya apa ketika kamu cari di Google Scholar? Yang boba, minuman boba, Pak. Awalnya. Boba sama apa? Boba keyword-nya apa? Nggak ada BMC-nya? Nggak ada BMC-nya, bisnis model canvas-nya? Safira? Ada, Pak. Soalnya ini nggak ada BMC-nya ini. Kalau hasil dari yang kamu nggak ada mesti ini. Oh iya, nanti saya cari lagi nih, Pak. Ya, jadi arahnya kemana juga nggak jelas ini dari ini. Ya. Iya, Pak. Iya. Ini tentang analisis keuntungan usaha, ini tentang ekonomi kreatif. Oh, ini tentang dikerucutkan gimana gitu, Pak. Kamu kerucutkan pakai bisnis model canvas tadi dulu. Kan tadi saya udah ajari. BMC nanti kamu fokus kemana? BMC-mu itu pakai 9 elemen itu yang mana? Seperti yang saya ajarkan ke Putra tadi tuh. Nyimak ya? Oke, Pak, nyimak. Ya, terus strateginya yang mana pakai itu nanti. Oke, Pak. Oke, kamu ada yang masih bingung nggak? Masih ada yang masih bingung nggak? Oke, selain Putra dan Safira, siapa yang sudah ada ngisi? Oke, belum ada ya. Berarti nggak ada yang bisa saya bahas lagi sekarang. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi siapa yang mau bertanya. Karena minggu depan saya sudah mau di kanvas itu sudah ada isinya semuanya. Ya, saya nggak mau ada kosong lagi. Saya nggak akan kasih excuse. Karena saya sudah jelaskan, saya kasih video, satu persatu saya sudah
ajak bicara masalahnya apa. Ya, yang saya inginkan adalah seperti ini, yang saya kotak ini. Objeknya apa, kamu pakai teori apa, kemudian judulmu apa, kemudian kamu buat kanvasnya, kanvas penelitianmu, kemudian nanti dilanjut dengan kanvas artikel yang kamu pakai. Jadi kalau kamu pakai artikel 10, ya nanti akan ada 10 pembahasan artikel. Jadi minggu depan setidaknya saya punya kanvasmu dulu satu, ya. Syukur-syukur satu kanvasmu penelitian, skripsi, ada 1 atau 2 artikel yang kamu rujuk atau penelitian terdahulu yang kamu ambil. Kamu juga sudah buatkan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan? Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Yogi. Ini berarti literaturnya tuh harus berhubungan dengan bisnis model kanvas ya, Pak? Kalau tadi saya menyarankan seperti itu, karena kan kamu mengambil misalkan toko Lupa Jaya, karena dia sudah jadi, maka lebih mudah kamu pakai BMC. Ya. Dari sini dulu kamu jalan. Kamu dapat 5 sampai 10. Tetapi ketika kamu jalan, loh, ini saya mengambil strateginya tadi seperti Putra, mengambil strategi profit oriented misalkan. Profit oriented itu detailnya masalah apa ini, misalkan kita ambil satu contoh. Profit model masalah cost leadership. Nah, kamu cari lagi artikel yang membahas khusus cost leadership itu boleh. Ya, paham maksudnya yang saya sampaikan, Yogi? Yogi, paham yang saya sampaikan? Jadi berarti setelah menemukan literaturnya tuh kita kaitkan di 10 tipe inovasi ini ya, Pak? Boleh pakai ini, boleh pakai BMC saja juga boleh. Cuma kalau saya lebih mudah pakai ini. Jadi strateginya kan ada. Ketika nanti misalkan kamu pakai cost leadership, kamu cari artikel yang ngomong tentang cost leadership itu boleh. Ya, jadi tidak harus BMC, tapi yang berhubungan. Bisa dipahami, Yogi? Bisa, Pak. Berarti kalau semisal pakai 9 elemen bisnis model juga bisa ya, Pak? 9 elemen bisnis model kan sama aja, bisnis model kanvas. Kan sama. Apa bedanya 9 elemen bisnis model sama bisnis model kanvas? Teorinya kan sama. Enggak, Pak. Saya mikirnya itu, Pak. Mungkin hanya 9 bisnis model kanvas itu bentuknya kayak kanvas gitu ya, Pak. Terus yang 10 tipe inovasi ini dibuat kayak kita nentuin objeknya ini menuju kemana, seperti itu, Pak. Enggak, bisnis model kanvas itu kan hanya judulnya teori kan itu, bisnis model kanvas. Ya. Ya kan? Kamu pakai pendekatan teori yang lain juga boleh, silakan. Nanti kamu harus menjelaskan ke saya seperti apa teorinya itu. Kalau saya kan ngasih ini loh, kasih panduan. Ada sudut pandangnya itu pakai efektuasi, design thinking, business model canvas, atau 10 type of innovation. Ya, tak kasih panduan. Saya mau di luar itu, Pak, boleh. Cuma nanti kamu harus menjelaskan ke saya seperti apa itu teori itu. Yogi, bisa dipahami penjelasan saya? Iya, Pak, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Sebelum bertanya, Pak. Silakan. Ya, jadi ini berarti kita nanti depan itu buat kotak ini kita isi ya, Pak, dari literatur ini itu tentang apa yang ingin kita buat, terus juga isi kotak buat artikel-artikel yang kita browsing tadi di Google. Yes. Semuanya ini. Jadi seperti ini ya. Buat seperti ini ya yang saya bikin kayak gini lah, buat sendiri. Yang jelas saya mau yang punyamu sendiri yang ada skripsimu
itu harus sudah komplit isinya. Yang di dalamnya ada literatur-literatur atau penelitian terdahulu. Ya, kalau di sini sudah komplit, kamu lanjutkan ke membuat kanvasnya literaturmu tadi itu. Kan antara 5 sampai 10, kamu jabarkan di sini. Kenapa kok perlu dijabarkan? Karena biasanya dari di situ penelitian orang lain menggunakan literatur siapa. Nanti kamu jabarkan, oh dia pakai 10 literatur, oh ternyata literatur ini juga penting. Kamu bisa pakai tarik menjadi literaturmu. Paham nggak yang saya sampaikan? Ya. Paham, Pak. Misalkan tadi detailnya akan melihat profit model. Profit modelnya ada di cost leadership. Ternyata cost leadership itu sudah dibahas oleh salah satu artikel yang kamu pakai. Nah, itu kamu bisa lihat gimana penyelesaian mereka. Oh, ini bagus. Gunakan literaturmu. Dia pakai teori apa? Oh, teori ini. Pakai teori itu untuk menyelesaikan permasalahanmu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Sama itu, Pak, saya pengen tanya, Pak. Kalau misalnya kita kan misalkan 10 ya, Pak. Nah, terus salah satunya itu ternyata tidak ada yang menurut kita relevan untuk dimasukkan ke artikel kita, itu tetap nggak apa-apa dicantumkan sebagai 10 itu atau harus dihapus? Ya dibuang dong. Dibuang. Nggak ada relevansinya kok, dibiarin dibuang. Ya. Berarti buang dan cari yang lain yang relevan. Berarti artikel kita harus ada bagian-bagian dari artikel-artikel orang lain tersebut ya, Pak? Enggak, gini loh. Artikelmu itu kan kamu membuat sebuah teori, membuat sebuah gagasan, itu harus didukung dengan sebuah literatur dan teori. Ya, cari masukkan ke situ literatur yang mendukung teorimu tadi itu. Kalau nggak ada yang mendukung ya jangan dimasukkan. Cari artikel yang lain yang mendukung. Sampai di sini paham nggak? Ya, Pak, ya, Pak. Paham. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum saya tutup? Cukup, ya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Sama. Saya end meeting ya.